Dan isinya, wah isinya lebih spesial lagi, mungkin udah nggak sabar nih teman-teman ini. Monggo mas. Pusaka, ini yang saya naksir guys, ini keren banget guys. Pusaka garap dalam. Ini yang dari RB Abdurrahman. Sekarang dia ketua penjaga Asta Tinggi. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rifo Cahyono. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat. Kali ini di video kita lagi kedatangan tamu dari jauh nih guys. Ketemu sama Mas Khalid dari Sumeneb ya Mas ya? Iya. Apa kabar Mas? Iya. Sehat-sehat semua? Syukur. Jadi Mas Khalid ini tadi pagi datang pagi-pagi banget di Cafe Indonesia. Barusan bisa ketemu saya agak siangan sampai sore ya, seharian ya Mas ya? Seharian kita ngobrol banyak tentang pusaka. Mas Khalid juga bawa beberapa pusaka yang keren-keren. Nah saya pikir, ayo Mas kita buat video sekalian. Kita ada unboxing juga, dan saya juga ada beberapa pusaka yang kita pengen untuk review Mas ya? Iya. Gimana Mas, di Sumeneb masih banyak keris nggak sih Mas? Iya, baru-baru ini memang Kabupaten Sumeneb kan sudah dicanangkan masuk sebagai kota keris. Jadi otomatis terutama dari keluarga bangsawan itu semakin semangatnya untuk membudidayakan, melestarikan ya pusaka-pusaka yang ada di Kabupaten Sumeneb. Iya. Karena salah satu istilahnya produsen perkerisan terbesar di Asia itu dari Sumeneb, Tong-Tong ya? Iya, itu sudah masuk Asia. Dan ada banyak yang percaya di Kabupaten Sumeneb itu cikal bakalnya para empu Mas. Betul. Dan pada waktu pertama hari jadi itu pertama kali dicanangkan sebagai kota keris, itu momen tersebut juga dibarengan dengan adanya pameran dari paguyuban terbesar di Indonesia itu Senapati. Di sana. Mantap. Yang buka waktu itu sekretarisnya PDI dari pusat. Iya. Jadi Senapati itu menaungi banyak sekali paguyuban-paguyuban kecil untuk dunia Tosan Aji guys. Dan salah satu yang terkenal di daerah Sumeneb itu yang namanya Empu Supo ya? Iya. Atau Empu Koso ya? Empu Koso. Nah Mas, kita bicara tentang keris Sumeneb nih Mas. Iya. Mas Khalid lagi bawa keris Sumeneb nih, kayak ini. Iya. Ayo Mas, kita lihat Mas. Ya, kerisnya Mas Khalid Mas. Saya jelasin karena saya dari Sumeneb, otomatis saya mencintai pusaka Tosan Aji dari Sumeneb ya. Istilahnya garap dalam Sumeneb. Iya, mantap. Ayo Mas, yang mana ini yang kita mau ini dulu Mas? Sementara saya langsung yang yang pusaka ya? Ya. Ini dari Warangka semuanya. Warangkanya aja udah keren gini guys. Lawas dari Sumeneb, terus dari handle. dari dedernya dulu udah kelihatan banget. Iya. Deder bangsawan ini guys. Ini kalau hendernya landian istilahnya ini ukiran Donoriko. Donoriko ya? Ya, bahannya dari gading. Bahannya gading, lawasan. Ya, perlu diketahui kalau Donoriko itu memang ukiran handle terbaik untuk Kabupaten Sumeneb. Kemungkinan juga hampir ukiran di keraton. Seluruh Jawa juga Donoriko mungkin yang bisa terbaik. jadi, iya benar-benar. Kalau mungkin tandingannya adalah handle yang dari Bali mungkin ya, tandingannya ya. Tapi yang bagus yang mana tergantung selera masing-masing. Kayaknya mirip bentuknya, ya, mirip-mirip. Beda-beda tapi sedikit ukirannya luar biasa. Iya. Jadi yang namanya Donoriko itu memang wah topnya handle keris lah. Kalau warangkanya ini orang Sumeneb bilang dengodeng katanya. Dengodeng. Iya, dengodeng. Ini ada lambangnya keraton ini Keraton guys. Sumeneb. Lambangnya ini Keraton lambang Sumeneb. Sukar. Ya. Terus pendoknya ini perak asli lawasan semua. Masih terus mendaknya? Mendak kalau orang Sumeneb bilang itu beber ini katanya. Beber? Ini bahan emas swasa. Bahan dari mendaknya keraton. emas guys. Dan isinya, wah isinya lebih spesial lagi, mungkin udah nggak sabar nih teman-teman ini. Monggo Mas. Wah mantap guys, kita lihat dibuka ya. Iya. Wush. Mungkin kalau dari sisi sini. ya kalau secara pakem nasional ini bisa dibilang keris lewah. Kenapa keris lewa? Karena mungkin kalau teman-teman lihat dari wilayah dari sini mungkin
seperti pamor ini ya, Junjung Derajat ya? Iya, ya, ujung gunung. Ujung gunung ya, karena ada sampai atas. Tapi yang spesial guys, begitu dibalik. Itu dibalik. Wah, mantap Beda ini. jauh. Beda jauh. Tapi, jadi ada perpaduan dua pamor ya, dalam betul. satu bilah. Kalau pernah dilihat orang-orang yang bisa dibilang pakar lah dari Sumeneb itu cerita filosofinya ini bukan termasuk keris lewah ini. Oh, ini bukan keris lewah malahan ya? Oke. Karena kalau selewah itu setiap kedua sisinya itu berbeda, tapi tetap unsur pamornya seandainya itu kolbutek, ada satu larangnya, satunya tidak ada satu larangnya. Kalau ini kan beda jauh. Langsung ujung gunung berbeda sama pamor. Ujung gunung sama Brahma Resi. Brahma Resi ya? Karangdua, Kemor Kalau Kali. di Jawa mungkin lebih ke apa mas? Kalau penggambarannya di Jawa kayak pendaringan kebak ya? Ya, pendaringan kebak. Kalau di Jawa, kalau di daerah Sumeneb itu dinamakan Brahma Resi. Ya, kalau menurut cerita dari beberapa sesepuh yang saya bilang mereka paham dengan ini, itu cerita bahwa ini perwujudan dari dua empu yang bertanding, sama-sama unjuk kebolehan kesaktiannya. ya. Terus terwujud dalam bentuk keris seperti ini. Wah, mantap. Jadi ini kalau di dalam dunia keris itu kan ada yang namanya aten, yang dalamnya itu yang baja. Setelah itu ada saton yang terdiri dari pamor dan saton lagi gitu guys. Jadi satu saton ini dibuat dari emas empu A, satunya lagi sama empu B ya. Dijadiin satu, jadi satu bilah dengan dua pamor yang berbeda. Iya, betul. Dengan cerita rakyatnya adalah dua empu yang sedang menunjukkan kebolehannya gitu ya. Wah, ini keren banget guys. Kalau dari dapurannya masuk dapuran sempaner kalau di Jawa. Sempaner, betul ya. Tapi kalau di Madura apa nih mas? Iya. Kalau di Sumeneb? Saya tetap yang menjadi acuan keterangan dari mereka yang sudah mumpuni dalam hal pengetahuan ini. Jadi kalau ujung gunungnya ini bisa tangguhnya masuk Tuban. Tapi ketika dibalik ini Karangdua Sumeneb. Karangdua itu masuk Kiai Mor Kali. Berarti masuk Sumeneb kira-kira abad berapa itu mas? Kalau Timur Kali? Kalau Kiai Mor Kali itu sekitar abad 17? Ya 17 ya? Ya 17 abad 17. Ya, kalau Garap Dalam itu Panembahan Sumoro itu 1811 kalau nggak salah. Loh mas, bener nggak sih mas kalau dari pengertian dari teman-teman dari Sumeneb tuh kalau Empu Supo itu memang orang asli Sumeneb mas? Menurut cerita dari saya enggak tahu di Pakem ya, menurut cerita dari sesepuh saya itu kalau Empu Supo itu memang dia kemana-mana. Jadi di Sumeneb itu muridnya banyak. Jadi ketika dia ada di Karangdua, dia menciptakan pusaka yang namanya Yudogati. Ketika dia ada di Banwaju, dia menciptakan keris Banwaju. Jadi ketika muridnya banyak muridnya dengan nama yang berbeda mungkin ya, namanya Empu Koso atau apa itu? Enggak, sebenarnya itu Empu Koso ya ada orang yang bilang berbeda. itu satu orang. Tapi kalau di babat yang saya ketahui itu berbeda. Orang berbeda. Kalau Empu Koso itu orang tuanya Empu Citranala sama Empu Masama. Oke. Jadi berbeda ini ya, individu ya. Jadi Empu Supo Mandrangi itu muridnya banyak. Iya. Karena kalau teman-teman belum tahu, Empu Supo adalah seorang empu yang terkenal ketika membuat keris Nogososro itu. Iya, betul. Itu yang membuat semua istilahnya orang-orang kalau bicara tentang keris Nogososro pasti ingetnya Empu Supo ya. Kalau Kiai Mor Kali itu memang dia terkenal dengan julukan sebutan Gung Macan. Agung itu kalau orang Sumeneb Madura itu maksudnya kakek. Tapi karena sangat menghormati dia dipanggil Agung istilahnya. Keluarga bangsawan. Jadi Gung Macan. Kenapa? Macan itu harimau kan. Jadi tahun 1200 sekian itu pada masa itu bukan di atasnya Arya Wiraraja waktu itu Kiai Baidawi siapa gitu. Dia 4 tahun sempat menjabat pertama di Raja Sumeneb. Itu sebelum ada Majapahit. Suatu masih ketika era Singasari. ada macan yang sering ngamuk gitu. Jadi berarti di zaman dulu itu di Madura ada macan mas? Ada macan. Jadi entah itu macan jadi jadian. Macan beneran atau macan ini nggak tahu ya. Sang raja takut akhirnya Kiai Mor Kali yang datang. Ya
dia menaklukkan macan itu. Akhirnya dia terkenal dengan julukan Gung Macan. Gung Macan. Sekarang pasareannya istilahnya kuburannya itu ada di Karangdua. Masih ada ya sampai sekarang? Ada ya? sampai sekarang di tengah kota. Mantap, 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 mantap. Mohon maaf saya tutup, takut banyak yang pengen. Ini keris luar biasa guys, karena jarang banget keris itu dari dua pamor yang berbeda, yang mana benar-benar berbeda pamor. Kadang-kadang itu masih ada kol buntet, tapi masih selewanya itu nggak terlalu beda ya mas ya. Iya, kalau ini benar-benar beda. Nah apalagi nih mas, bawa apa lagi mas? Ini juga pusaka. Ini yang saya naksir guys, ini keren banget guys. Pusaka garap dalam ini. Nah ini dari warangkanya dulu. Ya. Ini apa tetap masuk model scan ini mas? Iya model scan. Karena kadang-kadang ada perbedaan sedikit ya. Scannya Sumenep ini agak berbeda ya biasanya mas ya, tapi kalau itu ya saya bilang juga scan juga. Masuk scan juga ya, dan ini ciri khas scannya Sumenep ya. Karena kadang-kadang ada variasi ukirannya itu. Ya, ada yang kadang-kadang ininya nggak bengkok ya, betul lurus ya. Oke. Nah ini keren ini guys, karena ini juga bisa dibilang selewah nggak ini? Saya kurang tahu ya. Karena setahu saya kalau selewah itu bolak-baliknya itu masih satu jenis pamor. Masih satu jenis setahu pamor. Saya gitu. Atau ada satu pamor baliknya itu kelengan. Kalau orang Madura bilang kosamti mate sasebe. Oke. Apa itu artinya mas? Ini saya balik ya. Ini balikannya ya. Tolong diingat. Nah. Wah. Jadi keren guys. Coba balik lagi mas. Balik lagi ya. Ini yang hitamnya di bawah, kelengannya di bawah, atasnya pendaringan kebak. Begitu dibalik, balik lagi. Yang bawah pendaringan kebak, yang atasnya kelengan guys. Ini wah jarang banget kita bisa lihat tombak dengan pamor seperti ini. Ini dari daerah mana nih? Dulu dapetnya gimana? Saya tetap yang menjadi acuan ya tetap mereka yang sudah saya anggap mumpuni dalam hal pengetahuan. Saya sendiri tidak berani, apalagi bicara soal tangguh. Saya nggak berani, soalnya tangguh kita sama-sama nggak nyampe. Iya, kan? benar. Jadi mereka hanya berpedoman sama pakem, entah itu ricikan dan sebagainya. Iya. Jadi mereka yang sudah saya anggap mumpuni, mereka semua bilang ini garap dalam. Garap dalam? Ya. Yang maksud garap Panembahan dalam? Sumolo Asiruddin. Sumolo Asiruddin. Itu berarti nama raja, mas? Nama raja. Dia panggilannya Raja Sultan Noto Kusumo I. Wow. Beliau memang terkenal dan viral. Selain dia juga pelopor yang mendirikan Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep yang sampai sekarang berdiri dengan bantuan arsitek dari Tionghoa. Namanya Lau Piango. Tahun 1811 kalau nggak salah. Jadi yang mendirikan itu Sultan Notokusumo I atau Pangeran Panembahan Sumolo Asiruddin. Jadi bentukan seperti ini menjadi ciri khas di era itu ya mas ya? Beliau putranya Bintara Saud. Bintara Saud itu terkenal ceritanya ketika dia masih dalam perut ibundanya. Waktu itu sholat terus ada tamu bilang assalamualaikum. Yang nyaut di dalam perut waalaikumsalam. Akhirnya dia namanya Bintara Saud. Maksudnya nyaut. Yang bisa menjawab gitu ya? Dia ayahnya Panembahan Sumolo Asiruddin. Mas Khalid ini bisa ingat sejarah ini, Mas Khalid ini sejarawan atau apa, pekerjaannya apa sih mas? Enggak, ya mungkin karena dari kecil saya sudah senang sama pusaka, akhirnya saya ya coba buka-buka itu lah. Dulu pernah ayah saya masih hidup, ayah mertua, dia sebagai ketua loloran istilahnya, penjaga Asta Tinggi. Asta Tinggi itu makam-makam raja. Saya sempat main ke sana terus buka-buka babat Sumenep yang ada di Asta Tinggi. Yang dari kalau nggak salah itu kertasnya dari Lota. Memang dari babat itu udah ada ini ya kancingannya sejarah ya. Sempat buka berapa. Dan Mas Khalid ini kertas. Juga anak dari ini ya? Iya dulu, sekarang sudah almarhum. Wah mantap guys. Jadi ini salah satu contohan kalau putra daerah itu harus mengenal sejarah daerahnya, mas. Ya. Wah itu sudah menjadi tuntutan. Jadi sejarah daerahnya tempat kita tinggal itu kita harus pelajari supaya kita tidak lupa jati diri kita. Ini betul kan mas? Upaya kita merespon dengan pencanangannya dijadikannya Kabupaten Sumenep sebagai kota keris. Ini respon kita yang muda-muda lah gitu. Ya semampu kita. Mantap. Semoga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman untuk mempelajari silsilah dan sejarah di daerah masing-masing. Yang jelas saya manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan. Andai kata apa yang saya
utarakan tentang sejarah salah. Saya tidak masalah. Kalau ada pendapat lain boleh tulis di komen guys. Oke. Yang jelas yang jadi panduan saya itu sejarah. Dari babat itu ya. Oke. Intinya bukan asal ngomong. Ini yang dari RB Abdurrahman. Sekarang dia ketua penjaga Asta Tinggi, kuburan raja-raja. Dia keturunan Sultan Abdurrahman, Sultan Notokusumo II, ke-6. Lokasi rumahnya di Pamoloka. Eng. Nah. Ini. Mantap guys. Ini kalau saya boleh lihat dari dapurannya, namanya dapuran ronpring guys. Ya, ronpring itu adalah daun dari pohon bambu. Jadi makanya bentuknya seperti daunnya pohon bambu ya. Betul. Itu nama dapurannya. Kalau dari pamornya, mungkin bisa jadi ganggang kanyut mas. Atau gimana nih mas? Ini ada sertifikatnya. Sertifikatnya ya. Mantap ini guys. Ini sertifikat. Besinya pulen banget. Nah ini sertifikat. Jadi kalau kembali di mas. Di penjelasan sertifikatnya itu. Ngulit semongko. Ini dapurnya Yudogati. Dapurnya malah Yudogati kalau di sertifikatnya di Madura, karena penamaan di Jawa itu kadang-kadang berbeda sedikit. Ya, Yudogati itu Madura. Menurut sejarah garatnya Empu Supo Mandrangi ketika ada di Karangdua. Oke. Ya. Jadi Yudogati ini nama empu atau nama apa mas? Itu nama istilahnya dapur. Nama dapur ya? Karena ada keris juga namanya dapur Yudogati juga ya? Iya, dapur memang dapurnya Yudogati. Dapur Yudogati ya? Kalau tangguhnya ya masuk Karangdua Sumenep. Masuk Sumenep lah. Pamor ngulit semongkonya ciri khas Sumenep ini. Iya. Mantap ini, guys. Tujuannya sertifikat ini adalah pengakuan bahwa ini benar-benar pusaka. Sudah di ini ya. Keasliannya, terus jadi ini adalah upaya mengantisipasi ada penangguhan yang berbeda. Oke. Ada ini ya, penduplikatan. Jadi, dan ini juga ada kinatannya di metuknya guys. Jadi kalau ingin tahu yang namanya RB Abdurrahman itu, ya langsung ke Asta Tinggi. Orangnya masih ada, masih sehat, walaupun usianya sudah sepuh. Yang punya barang ini pertama kali. Dan sekarang barang ini punya saya. Dan saya bukan keturunan Sultan Notokusumo, bukan. Itu berarti udah takdirnya ya? Mantap. Oke, kita sambil lanjut. Kita ambil ngobrol-ngobrol, kita unboxing nggak mas ya? Satu kotak aja ya? Unboxing saya serahkan sama Mas. Enggak lah, kita unboxing barengan. Jadi Mas Khalid ini tadi ngomong, Mas aku pengen barang unboxing, selama ini kan cuma nonton di YouTube katanya. Iya betul. Sekarang saya ajak guys unboxing. Nah buat teman-teman yang kamu punya pusaka atau kamu pengen review pusaka kamu boleh datang di Cafe Etnik Indonesia. Saya sangat senang kalau ada teman-teman yang datang untuk kita bisa silaturahmi, bisa ngobrolin pusaka, bisa membagi ilmu. Tapi kamu janjian dulu ya sama admin ya, ada nomornya di sini. Oke, kita lihat ya mas ya. Ini Mas Khalid sampai sekarang masih berburu pusaka nggak nih mas? Di daerah sana? Ya kalau berburu sih mungkin nggak terlalu ya? Nggak segreget dulu. Nggak seperti dulu ya? Karena sekarang situasi kondisinya itu berbeda dengan kondisi yang ya memang semua lagi susah nih sekarang nih mas. Wah ini saya dapat pusaka dari Sumenep ini, pas kebetulan. Coba dibaca nih mas, dari Bang Rahman. Bluto. Ya Bluto Sumenep ya. Nah ini serahkan ke ahlinya aja nih, orang Sumenep yang nge-review nih guys. Ayo mas, kita... Ini kalau tidak salah yang namanya Bapak Rahmat ini, dia pemain lawas. Pemain lawas ya? Iya, dulu sempat kolektor lah. Oke. Dia juga punya nama lah. Dulu waktu masih paguyubannya itu Gapensaka namanya. Kenal guys. Jadi orang Sumenep selalu kenal satu sama lain. Kalau tidak salah ketuanya waktu itu masih Bapak Rasid Sofa. Dia ketua perguruan pencaksilat. Saya buka ya. Monggo. Semoga nggak salah beli nih mas. Kalau warangkanya masuk warangka Madura nggak nih? Atau warangka Sumenep nggak ini? Iya.
masuk Warangka Sumeneb ya, tetap ya? Ya. Oh, kayak gini nih guys warangkanya. Walaupun udah agak rusak, tapi menurut Mas Halid tetap masuk Sumeneb ini warangkanya. Gimana Mas? Gimana Mas? Ya berhubung karena ini Agak kotor kondisi ya? kondisi Agak kotor, kita mungkin minyakin aja biar agak kelihatan. Sementara ya kalau saya lihat ini kayaknya ada pamor yang kalau di Pakem tuh masuk apa bendos godo lah. Bendos istilahnya godo ya. atau Brahma Batu? Ya Brahma Batu lah. Brahma Batu kalau di sana ya? Ya sekarang kan kalau di luaran Madura itu asalkan bendos godo mereka bilang Sini, Brahma coba tak Batu. minyakin. Kalau aslinya Brahma Batu itu timbul. Oh, oke. Kayak bulatan ringgit itu timbul. Oke. Jadi tadi saya juga diajarin sama Mas Halid kalau kita minyain pusaka guys ada adabnya kalau di Ya, Sumeneb. ada adabnya. Jadi harus dari bawah ke atas. Ya. Itu sebanyak 3 kali dulu 3 kali. guys. Setelah itu Setelah itu baru celah-celahnya itu 3 kali dulu, baliknya juga 3 kali dulu, ya kan? Habis gitu baru celahnya. Dik, dengerin Dik, jangan ngawur-ngawur Dik. Nah, habis gitu baru diratain ya Mas ya. ya Nah ini minyak kita memang khusus minyak pusaka untuk membantu menghilangkan karat-karat nih Mas. Buat teman-teman yang mau pesan boleh kontak di nomornya Mas Roni. Bandar minyak. Oke. Di Tokopedia ada ya? Tokopedia ada ya? Minyak khusus cendana. cendana. Di Sumeneb itu saya biasanya ada yang lebih mantap. Apa itu, Namanya Mas? cendana keraton. Cendana keraton ya. Kalau yang biasa kan cendana sama melati kan. Ya, ya. Kalau cendana keraton itu lebih kental guys. Ya. Itu biangnya lah. Saya istilahnya. sempat waktu sebelum kesini sempat pesen tapi pas stoknya Oh mahal kosong. itu 1 gramnya bisa. Kalau ke 50.000 saya, kalau ke kayaknya. temen saya enggak. Nah ini kalau dilihat dari besiannya sembuh nggak ini Mas? Yang jelas itu kalau dari persikutannya itu ya saya bilang mungkinan Sumeneb itu. Sumeneb ya? Iya. Bisa ke Karangdua itu. Bisa Karangdua ya? Ya, Kiai Murkali. Kiai Murkali Jadi, berarti sekitar Kiai- abad 18-an ya? Kiai Murkali itu menciptakan pusaka Brahma Batu, Brahma Resi, Brahma Tama. Wah mantap. Kalau secara ini Mas, secara apa tuah keris Madura itu ampuh nggak sih Mas? Selama Ya, pengalamannya Mas Halid nih. Iya, kalau saya sendiri terlepas dari orang saya sendiri, saya bilang ampuh pasti. Iya pasti ya. Makanya dulu saya pernah koleksi sampai 31 karena menurut buyut saya itu kalau koleksi itu harus ganjil. Harus ganjil. Dari 31 itu yang luar dari Sumeneb, Mataram, 13 Sengkelat, punya 2, terus Majapahit 1. Selebihnya garap dalam sama Yudo kan. Wah ini keren, ini besinya padat banget. Pamornya bendo segodo, dapurannya masuk brojol, panjangnya sekitar 40 sentian, masih utuh banget ya. 39-an ya, 39, oh ya 38, 39, masih utuh, cukup utuh nih Mas. Iya. Walaupun warangkanya rusak, tapi ini gawannya nih, warangka bawaannya. Itu cuma 1 ya dari. Iya, cuman dapat 1 aja, Mantap. Kalau teman-teman sana bilang Pak Rahman itu bilang Kiai Rahman Kiai Rahman ya, kita semua. di Bluetooth. Salam Kiai Rahman, semoga tetap sehat dan terus semangat melestarikan pusaka. Oke, teman-teman itu aja ya video kita ya Mas ya. Siap. Semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa belajar bahwa di setiap daerah itu punya ciri khas pusaka masing-masing Iya. yang kita udah waktunya untuk terus dilestarikan ya Mas ya. Betul. Ya. Ada pesan-pesan nggak nih Mas buat teman-teman yang nonton video ini? Ya buat mereka yang benar-benar suka sama pusaka, terus dari segi materi mumpuni, harus banyak beli pusaka. Gitu ya Mas ya? Ya betul. Harus banyak-banyak beli pusaka. Jadi dan saya bantu doakan juga, saya banyak rezeki, saya beli pusaka banyak pasti lagi. Amin, Kalau dulu amin, 31 saya bisa 100. Saya mau mau nyanyi Korifo ini sih. Siap. Etnik Indonesia ini, saya mau nyanyi dari Sumeneb. Siap.
Oke guys, semoga Terima teman kasih, terinspirasi, semoga Ya. terhibur juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Ya.